Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Yuda Rahmadani dan teman saya bernama Wenda Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kawaidul fikih umum. Kaidah yang pertama, mahuri masad dalil lizari'ati abib halil maslahati rajihati. Apa yang diharamkan karena sad al-zariyah atau menutup jalan kepada yang mafsadah dibolehkan karena adanya kemaslahatan yang lebih kuat. Contoh, laki-laki tidak boleh memandang perempuan menjadi hilang jika ada kemaslahatan yang lebih kuat seperti guru laki-laki yang memandang murid perempuan, maka diperbolehkan. Kaidah yang kedua, al-isyaratu taqumu maqama ibarati. Tanda isyarat menduduki kedudukan pernyataan yang diucapkan. Contoh, pada saat kita ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui surat tertulis tersebut sudah mewakili apa yang ingin kita ucapkan. Nah, kaidah yang ketiga, iza zalamani'u ada mamnu'u. Apabila suatu penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalanginya kembali seperti semula. Contoh, wanita yang sedang menstruasi dilarang sholat, akan tetapi setelah menstruasi maka hukum wajib sholat kembali kepadanya. Nah, kaidah yang keempat, al-harimu lahu hukmu ma huwa harimu lahu. Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Maksudnya, dalam konteks ini ialah suatu yang mengelilingi suatu yang haram, umpamanya dua belah paha yang mengelilingi kemaluan. Suatu perbuatan wajib adalah suatu yang tidak akan sempurna yang wajib itu kecuali kalau ada dia. Atas dasar ini, maka wajib menutup bagian pusat dan lutut ketika menutup aurat. Demikian juga haram istimta di antara pusat dan lutut ketika istri dalam keadaan haid karena terlarangnya istimta pada kemaluan. Nah, kaidah yang kelima, dalilus syai'i fil umuri batinati yaqumu maqamahu. Petunjuk sesuatu pada unsur-unsur yang tersembunyi mempunyai kekuatan sebagai dalil. Maksud kaidah ini adalah ada hal-hal yang sulit diketahui. Kaidah yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Wenda Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenda Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kelanjutan yang sudah disampaikan oleh rekan saya pada sebelumnya, yaitu Yuda Ramadhani. Adapun yang akan saya sampaikan adalah kaidah yang keenam. Kaidah yang keenam, al-fadilatul muta'allaqatu binafsil ibadati aula minal muta'allaqati bimakaniha. Artinya, keutamaan yang dikaitkan dengan ibadah itu sendiri lebih baik daripada yang dikaitkan dengan tempatnya. Dapat dipahami dari kaidah ini adalah sholat fardu di masjid lebih utama daripada di luar masjid. Kan tetapi, sholat di luar masjid dengan berjamaah lebih utama daripada sholat di masjid itu tanpa berjamaah atau sendirian. Nah, sebabnya berjamaah berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Nah, untuk yang kedua, sholat sunnah di rumah lebih utama daripada sholat sunat di masjid. Sebabnya keutamaan yang langsung ada pada sholat itu menjadi sebab kesempurnaan, khusyuk, ikhlas, jauh dari riya. Nah, ikhlas di sini adalah berkaitan dengan sholat itu sendiri. Untuk kaidah yang ketujuh, al-hukmul mu'allaqu bi syartin la yusihu illa biwujudi syartuhu. Artinya,
hukum yang digantungkan kepada suatu syarat tidak sah kecuali dengan adanya syarat tersebut. Nah, contoh ketika kita ingin melaksanakan sholat, hendaklah kita terlebih dahulu melaksanakan wudhu. Nah, sholat tidak akan sah apabila kita tidak berwudhu sebelumnya. Sebab itu syarat syahnya sholat yaitu berwudhu. Untuk kaidah yang ke-8, kullu syartin mukhalifu usulil syariati batilun. Setiap syarat yang menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal. Contohnya, di antara dalam jinayah, misalnya suka sama suka dalam hubungan, seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa akad nikah itu adalah batal. Untuk kaidah yang ke-9, al-isyaratu al-ma'hudatu lil ahrasikal bayani bil lisani. Artinya, isyarat yang diketahui yang biasanya dilakukan oleh orang bisu sama kedudukannya dengan penjelasan dengan lisan. Pada contohnya, ketika orang bisu melakukan akad nikah dan dengan ijab kabul menggunakan bahasa isyarat, maka akad nikahnya sah karena bahasa isyaratnya itu memiliki kedudukan yang sama dengan lisan. Kaidah ke-10, taghayyurul fatwa wa ikhtilafuhu bihasbi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwali wan niyati wal awaidi. Artinya, fatwa berubah berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan. Pada kaidah ini, ungkapan Ibnu Al-Qayyim di atas menjelaskan bahwa produk hukum atau produk fatwa dapat dan boleh saja berbeda dan berubah diakibatkan berubahnya masa, berbedanya tempat, tidak sama kondisi ataupun keadaan, berlainan tradisi dan tidak samanya niat atau tujuan yang dikeluarkan hukum atau fatwa tersebut. Adapun demikian, hukum yang dihasilkan dari pemikiran atau ijtihad tersebut haruslah tetap bersandar kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Pada contoh yang terkenal tentang perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan tempat, yaitu pada Imam Syafi'i ketika telah hijrah ke Mesir, banyak berubah pendapatnya yang telah ia tetapkan ketika ia berada di Irak, sehingga fatwa hukum beliau ada yang dikenal dengan kaul kadim, pendapat ketika di Irak, dan kaul jadid, pendapat ketika ia sudah menetap di Mesir. Sehubungan dengan ini, ada juga pendapat hukum yang berbeda ketika keadaan berubah. Nah, pada contohnya kalau Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa para pengajar Al-Quran tidak dibenarkan mendapat upah karena pada saat itu mereka telah digaji dengan harta wakaf. Nah, maka setelah para pengajar tidak lagi mendapatkan gaji dan harta wakaf, mendapatkan upah atau gaji dari pengajar Al-Quran menjadi tidak dilarang. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi